Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Lukitasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Jombang. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang makna yang ditinjau dari segi penamaan dan pendefinisian. Di dalam video pembelajaran kali ini terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, definisi makna, yang kedua, makna yang ditinjau dari segi penamaan, dan yang ketiga, makna yang ditinjau dari segi pendefinisian. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu definisi makna. Apa sih makna itu? Menurut Krida Laksana, makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh suatu satuan bahasa dalam membahas persepsi serta perilaku manusia atau kelompok. Selanjutnya, pengertian makna menurut Ferdinand de Saussure dalam Abdul Chair pada tahun 1994 halaman 286, pengertian makna adalah sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat dalam suatu tanda linguistik. Kemudian, yang kedua yaitu makna yang ditinjau dari segi penamaan. Pengertian penamaan menurut Jaja Sudarma pada tahun 2009 halaman 47, nama merupakan kata-kata yang menjadi label setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa di dunia ini. Nah, di samping itu terdapat 9 peristiwa yang melatar belakangi penamaan. Yang pertama yaitu peniruan bunyi. Yang kedua, penyebutan bagian. Yang ketiga, penyebutan sifat khas. Yang keempat, penemu dan pembuat. Yang kelima, tempat asal. Yang keenam, bahan. Ketujuh, keserupaan. Yang kedelapan, pemendekan. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah penamaan baru. Baik, yang pertama yaitu peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya adalah nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Contohnya, salah satu binatang berkaki 4 bernama kucing, tetapi anak kecil sering menyebutnya dengan meong, karena suara yang dihasilkan kucing adalah meong-meong. Yang kedua yaitu penyebutan bagian. Penyebutan bagian merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Penamaan suatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu biasanya berdasarkan ciri khas atau yang menonjol dari benda itu yang sudah diketahui oleh umum. Nah, contohnya, ketika kita ke rumah makan dan meminta kopi, maka pelayan rumah makan itu tidak hanya memberikan kopi saja, melainkan kopi yang sudah diseduh dengan air panas dan diberi gula, dan ditempatkan dalam cangkir atau wadah lain. Kemudian yang ketiga yaitu penyebutan sifat khas. Gejala ini merupakan peristiwa semantik karena dalam peristiwa itu terjadi transposisi makna dalam pemakaian, yakni berupa perubahan dari kata sifat menjadi kata benda. Contohnya, orang yang sangat kikir lazim disebut si kikir atau si bakil. Anak yang tidak dapat tumbuh menjadi besar tetap saja kecil disebut si kerdil. Dan yang kulitnya hitam disebut si hitam, dan yang kepalanya botak disebut si botak. Yang keempat yaitu penemu dan pembuat. Maksudnya adalah banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Contohnya, volt adalah nama satuan kekuatan aliran listrik yang diturunkan dari nama penciptanya yaitu Volta pada tahun 1745 sampai 1787, seorang sarjana fisika bangsa Italia. Selanjutnya, contoh lain yaitu kata boykot. Boykot berasal dari nama seorang tuan tanah di Inggris, boykot, yang tindakannya terlalu keras pada tahun 1880 oleh Perserikatan Tuan Tanah Irlandia, tidak diikutsertakan dalam perserikatan itu. Yang keenam yaitu bahan. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda itu. Contohnya, kaca adalah bahan. Lalu, barang-barang lain yang dibuat dari kaca disebut juga kaca. Contohnya, kacamata, kaca spion, kaca mobil, dan lain-lain. Yang kelima yaitu tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berdasarkan nama tempat asal benda tersebut. Contohnya, kata magnet berasal dari tempat magnesia. Kata kenari yaitu nama sejenis burung yang berasal dari nama Pulau Kenari di Afrika. Yang ketujuh yaitu keserupaan.
Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari itu. Contohnya, kata kaki terdapat pada frase kaki meja, kaki gunung, dan kaki kursi. Di sini, kaki mempunyai kesamaan makna dengan salah satu ciri makna dari kata kaki, yaitu alat penopang berdirinya tubuh pada frase kata kaki meja dan kaki kursi, dan ciri terletak pada bagian bawah pada frase kaki gunung. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pemendekan. Kata-kata yang terbentuk sebagai hasil penyingkatan ini lazim disebut akronim. Kata-kata yang berupa akronim ini dapat didapati hampir dalam semua bidang kegiatan. Contohnya, ABRI berasal dari singkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tilang berasal dari bukti pelanggaran. Selanjutnya yang ke-9 atau yang terakhir yaitu berdasarkan penamaan baru. Kata-kata atau istilah lama yang sudah ada itu perlu diganti dengan kata-kata baru atau dengan sebutan baru karena dianggap kurang tepat, tidak rasional. Contohnya, kata pariwisata untuk mengganti turisme, kata wisatawan untuk mengganti kata turis atau pelancong, kata dharma wisata untuk mengganti piknik, dan kata suku cadang untuk mengganti kata onderdil. Kata-kata turisme, turis, dan onderdil dianggap tidak bersifat nasional, karena itu perlu diganti dengan kata-kata yang bersifat nasional. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu makna yang ditinjau dari segi pengistilahan. Pengertian pengistilahan. Menurut Shire pada tahun 2013 halaman 52 bahwa pengistilahan dilakukan untuk mendapatkan ketetapan dan kecermatan makna untuk suatu bidang kegiatan atau keilmuan. Sejalan dengan itu, menurut Sudaryat pada tahun 2008 halaman 60, penamaan suatu benda yang khusus dibuat untuk bidang kegiatan atau keilmuan tertentu. Pengistilahan lebih banyak berlangsung menurut prosedur. Hal ini terjadi karena pengistilahan dilakukan untuk mendapatkan ketetapan dan kecermatan makna untuk suatu bidang kegiatan atau keilmuan. Nah, terdapat letak perbedaan antara istilah sebagai hasil pengistilahan dan nama sebagai hasil penamaan. Istilah memiliki makna yang tepat dan cermat, serta digunakan hanya untuk satu bidang tertentu, sedangkan nama masih bersifat umum karena digunakan tidak dalam bidang tertentu. Tetapi penamaan dan pendefinisian adalah dua buah proses perlambangan suatu konsep untuk mengacu kepada sesuatu referen yang berada di luar bahasa. Kedua proses ini walaupun banyak perbedaannya tetapi banyak juga kesamaannya. Contohnya, antara kata lengan dan tangan, sebagaimana dalam bahasa umum, keduanya dianggap bersinonim. Orang bisa mengatakan dia jatuh, tangannya patah, atau dia jatuh, lengannya patah, dengan acuan yang sama. Sedangkan dalam bidang kedokteran, keduanya berbeda. Keduanya merujuk pada acuan yang tidak sama. Lengan adalah anggota tubuh dari bahu sampai pergelangan, sedangkan tangan adalah pergelangan sampai jari-jari. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.